Assalamualaikum, beli, beli. Guru dari kontrakan kan guru ada yang macam beli itu ada yang beli itu, ini permen satu kan. Beli permen cuma satu ya. Guru itu kayak kehilangan arahnya. Ada satu orang tua agak menakut-nakuti juga, terutama ibu. Kamu pulang pesantren, ijazah nggak punya, biasa jualan beras, jualan gula, bahkan sampai 3 karung guru pernah bawa ke beras tuh dari Masar itu. Ada Haji Gondrong, ada Bang Dharma, itu ngajak-ngajak main bola ke Tanah Merah. Waktu itu masih ada Tanah Merah, Kelapa Gading. Nah, guru suka ikut main bola dengan Atta, semuanya anak-anak muda, Bang Hasan, main bola di Tanah Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki serta nikmat sehat wal afiat jasmani dan rohani. Salawat serta salam senantiasa kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah saudara, sekarang kita telah berada di kediaman seorang ulama, seorang tokoh agama yang begitu luar biasa berkiprah, berdakwah di Jabodetabek khususnya, terlebih lagi di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beliau adalah pimpinan Yayasan Ma'arif Nur Sa'diyah, daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beliau sekarang ada di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Beliau adalah Kiai Haji Maryadi Hasan Soleh. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat waktunya dan telah diterima untuk berkunjung sedikit berbincang-bincang, terlebih daripada perjalanan hidup seorang ulama, daripada riwayat pendidikan, berikut pula perjalanan dakwah serta lika-likunya berbagai macam rintangan yang telah dihadapi oleh guru. Jadi mohon izin untuk sedikit berbincang-bincang dan bertanya apa saja yang telah guru alami dan juga guru laksanakan sampai saat ini. Karena yang begitu sangat amat menariknya menurut Firman, setelah beberapa hari yang lalu itu Firman pasang foto Firman bersama dengan guru, itu ada yang komentar guru. Ada yang komentar, dari pancaran wajah guru itu ada cahaya sholawat nariyah. Padahal tuh orang belum kenal sama guru. Itu yang bikin menarik. Apa saja sih yang guru lakuin dari menuntut ilmu sampai perjalanan dakwah hingga saat ini, sampai orang yang belum kenal dengan beliau pun begitu takjub melihatnya. Maka daripada itu, izinkan Firman dengan teman-teman bertanya kepada guru, sedikit berbincang, membahas apa yang salah satunya itu riwayat pendidikan yang mungkin kita daripada murid-murid juga belum pernah tahu. Karena sanad keguruan itu penting ya guru. Betul. Sanad keguruan itu penting. Di sini kita bisa lebih melebar dan mengetahui kemana arahnya, sehingga kita dapat mengambil ruh daripada ilmu tersebut. Langsung saja, saudara, beliau sedikit profil tentang guru. Lahir sekarang usia, mohon maaf guru,
Usia hari ini sampai mulai kelahiran kurang lebih 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun. Alhamdulillah. Lahir di Bogor ya, Guru? Betul, lahir di Bogor 26 April 1976. 26 April, karena yang simpang siurnya tuh ada yang bilang katanya 1 Mei. Nah, ini biar lebih jelasnya, berarti kan 26 April. 26 April. Baik, Guru. Karena mungkin kesalahan di KTP, kemungkinan Pak RT-nya salah dengar. Ya Allah. Hari apa itu, Guru? Hari Rabu. Hari Rabu, Masya Allah. Biar tambah sehat, Guru. Nah, kebetulan hari Rabu itu sebagaimana dalam ta'lim adalah hari keberuntungan orang-orang beriman dan hari naas orang-orang kafir. Mudah-mudahan di hari Rabu kelahiran Pak Ustadz di sini menjadi satu keberuntungan untung dunia dan untung akhirat, insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Doanya alamin. Ustadz Firman. Amin. Anak sulung atau anak keberapa, Guru? Anak pertama? Anak pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Ustadz nomor pertama, lalu yang kedua Haji Rifki, dan yang ketiga Siti Sa'diana. Siti Sa'diana. Insya Allah semua masih pada sehat ya, Guru? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Ustadz ada di Jakarta, lalu Haji Rifki ada di Bogor, dan yang ketiga Siti Sa'diana ada di Kelapa Gading. Alhamdulillah semua kumpul bareng-bareng, mudah-mudahan biar pada sehat semuanya. Alhamdulillah, doa insyaallah biar sehat semua. Langsung mungkin kita masuk ke pertanyaannya, Guru, mengenai riwayat pendidikan. Yang kita pengen tahu itu bagaimana awal mulanya perjalanan menuntut ilmu, mengenyam pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang Guru jalanin sebelum-sebelumnya. Baik, Ustadz Firman, sebelum menuturkan pembahasan tentang perjalanan menuntut ilmu, karena memang diawali dengan orang tua, bapak, memang beliau amat sangat dekat dengan para ulama-ulama. Bahkan saya mendengar cerita sendiri dari bapak, waktu Ustadz lahir di Bogor, bapak itu ada di Pasar Senen. Kebetulan saya punya bapak itu pedagang sayur di Pasar Senen. Pasar Senen Jakarta. Pasar Senen Jakarta Pusat. Kalau dulu kan informasi orang Bogor langsung urusan ke Jakarta. Iya. Tidak ada lewat HP atau telepon. Nah, begitu bapak mendengar kabar saya lahir di Bogor, itu sepanjang perjalanan dari Jakarta naik kendaraan bis itu menuju Bogor, menangis, memohon ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan bayi yang baru lahir dari turunan yang pertama Engkau jadikan cetak orang yang soleh. Amin. Orang yang dapat menimba ilmu dan memanfaatkan ilmu. Itu sepanjang jalan dari mulai Jakarta sampai Bogor tidak berhenti untuk meneteskan air mata permohonan kepada Allah. Dan inilah kesolehan saya punya orang tua, bapak. Dan yang kedua, saya punya ibu, orang yang sangat begitu tegas melihat, karena ibu memang pedagang, bapak pedagang, kurang belajar mungkin ilmu agama, dan sangat berharap kalau barangkali bahasa orang tua, bapak ibu boleh bodoh, tapi anak jangan sampai bodoh dalam urusan agama. Nah, mulai dari tanah tinggi, Ustadz Firman, Ustadz itu sudah mulai belajar dengan Ustadz awal yang mengajarkan Quran. Berarti kecil di tanah tinggi, Guru? Kecil di tanah tinggi. Usia berapa tuh kecil? Diawali dari mulai Ustadz ke Sunter dulu, dari Sunter di tanah tinggi. Yaitu Ustadz Sayuti itu Ustadz pertama. Ustadz Sayuti. Sunter. Beliau di tanah tinggi. Tanah tinggi. Tanah tinggi.
Sekarang beliau sudah almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni Amin, ya dosa Allah. dan kesalahannya, insya Allah juga Allah tempatkan dalam raudhah min riyadil jannah. Nah, Ustaz Sayuti ini luar biasa di kalangan Tanah Tinggi, termasuk Ustadz yang disegani, punya ketegasan, dan alhamdulillah Ustadz belajar di Tanah Tinggi oleh Ustadz Sayuti. Tapi di samping dengan Ustadz Sayuti ada lagi ulama yang besar, yaitu Ustadz Maming. Ustadz Maming. Nah, Ustadz Maming itu kalau dari rel kereta Pasar Gaplok, Ustadz Firman, itu ada namanya Ustadz Maming. Bahkan Habib Metal itu pernah mengajar di Ustadz Maming. Habib Metal Aidit. Habib Aidit itu termasuk guru Ustadz di pengajian Majelis Taklim Ustadz Maming. Beliau waktu itu mengajar sejarah. Habib Metal itu atau Habib Aidit mengajar sejarah. Nah, begitu dari Tanah Tinggi untuk mempelajari ilmu dipindah ke Bekasi di Wisma Asri. Nah, di Wisma Asri juga guru dapat pengajaran Al-Quran, yaitu dari Ibu Ustazah Kadilah. Ustazah Kadilah. Ibu Ustazah Kadilah. Juga Ibu Ustazah Kadilah sudah almarhumah, Ustadz Mamin juga udah almarhum, Ustadz Sayuti sudah almarhum. Itu guru yang mengawali daripada pembacaan Quran dan ilmu-ilmu dasar, dari mulai sejarah sampai fikih yang paling dasar. Ya, Ustaz. Setelah dari situ guru belajar ke daerah Bogor mungkin enggak? Nah, begitu Ustadz ada di Bekasi, lalu pindah, tapi orang tua tetap di Bekasi. Orang tua tetap di Bekasi. Orang tua tetap di Bekasi, di Wisma Asri. Sedangkan Ustadz dididik, dirawat, yaitu oleh nenek dan kakek di kampung, di Bogor, di Cimanggu. Alhamdulillah. Nah, di situ di Bogor diperkenalkan dengan guru yang amat luar biasa, membuka wawasan Ustadz, yaitu Kiai Haji Ahmad Sujai. Kiai Haji Ahmad Sujai. Nah, Kiai Haji Ahmad Sujai ini asli dari Tasikmalaya, Singaparna. Beliau mengembara di Bogor. Itu ajaran tauhid yang luar biasa. Bahkan Ustadz di daerah Ustadz itu kampung Cimanggu, itu awal-awal banyak aliran-aliran orang-orang tua dulu. Iya. Bangsa sesajen masih dipakai Ustadz Firman. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kiai Haji Ahmad Sujai, ketauhidan, ibadah mulai nampak kelihatan. Itu berkah perjuangan Kiai Haji Ahmad Sujai. Nah, dari mulai situlah Kiai Ahmad Sujai mengatakan, Haji harus ke Tasikmalaya, Manunjaya. Di situ ada Kiai Badak bahasanya. Kiai Badak itu kirain saya memang binatang badak. Artinya badak itu artinya besar. Jadi ayat Kiai Badak atau Kiai besar di Manunjaya nungarana Wa'jengan Manunjaya Kiai Haji Karapandi. Beliau yang membuka, yang mengawali Ustadz harus berangkat ke Tasikmalaya. Kiai Haji Ahmad Sujai. Ya, yang daerahnya itu posisi yang seberang masuk gang itu belum? Betul. Bukan guru. Madrasahnya namanya. Madrasah. Apa namanya madrasahnya guru itu? Nah, sekarang namanya As-Safi'iyah. Sekarang namanya As-Safi'iyah. Iya, As-Safi'iyah. Sekarang udah nggak ada yang nerusin berarti itu madrasah. Sekarang yang meneruskan adalah istri beliau, Ibu Ustazah Habibah. Beliau juga termasuk mengembara. Jadi Kiai Haji Ahmad Sujai dari Tasik mendapatkan orang Tasik juga, yaitu Singaparna. Berapa lama guru belajar bersama dengan Kiai Haji Ahmad Sujai? Kiai Haji Ahmad Sujai kurang lebih Ustadz Firman ada 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun. Setelah itu ke Tasik. Setelah itu langsung ke Tasikmalaya. Itu Usia dari berapa? Tasikmalaya itu Ustadz Firman, Ustadz harus meninggalkan pendidikan sekolah, yaitu kelas 3 SMP lulus, atau dari 2 SMP kelulusan ke 3 SMP, Ustadz langsung berangkat ke Tasik. Jadi padahal 1 tahun lagi. SD di mana itu guru? SD Tanah Tinggi. SD di Tanah Tinggi. SD di Tanah Tinggi. SD negeri. SD negeri. SD negeri di Tanah Tinggi. SMP di Cimanggu. SMP pernah belajar di SMP
Bekasi, kelas yang 1, nggak lama tapi langsung berangkat ke mana? Berangkat ke Bogor. Meneruskan di Bogor cuma 1 tahun, hanya 1 tahun di Bogor. kelas 3 SMP berhenti langsung pindah ke Tasikmalaya. Ke Tasikmalaya karena orang tua merasa khawatir. Walaupun Ustadz ngaji dengan Ki Haji Ahmad Sujai, karena memang pergaulan, Iya, Guru. tidak ada orang tua yang memantau. Nah, akhirnya mau tidak mau, satu karena ada dorongan dari Ki Haji Ahmad Sujai seorang guru, kedua karena kedorong oleh orang tua yang mengkhawatirkan anaknya tidak jadi menjadi anak yang soleh yang diharapkan orang tua. Kira-kira usia berapa itu Guru berangkat ke Tasik? Kira-kira Ustadz itu berangkat ke Tasik usia 17 tahun. 17 tahun ke 17 Tasik. tahun. Berangkat sendiri Guru atau diantar? Nah, kebetulan Ustadz Firman selalu ada rombongan keluarga yang ikut. Ada rombongan keluarga yang ikut, dan yang Ustadz masih ingat ada seorang supir atau driver yang luar biasa mengantarkan sampai ke Tasikmalaya. Itu namanya Parais. Parais pakai mobil Parais dengan keluar dengan ibu, dengan bapak, dengan nenek berangkat ke Tasikmalaya. Alhamdulillah. Yang di Wajengan itu Guru. Yang di Wajengan Kiai Khair Afandi. Kiai Afandi. Miftahul Huda ya. Betul. Pesantrennya. Pondok pesantren Miftahul Huda. Itu setahun 2 tahun. Di pondok pesantren Miftahul Huda ada 4 tahun. 4 tahun, Masya Allah. Ada 4 tahun, alhamdulillah. Nah, begitu almarhum Kiai Haji Afandi meninggal dunia, Ustadz pindah, meminta izin kepada putra beliau Kang Haji Abdul Aziz untuk pindah sementara. Gitu. Untuk pindah sementara karena memang awal-awal tuh kepanatikan ya, kepanatikan kepada Kiai Haji Afandi sampai untuk mencari kepada tempat yang lain. Pindahnya kemana itu Guru? Nah, pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor. Ke Bogor. Balik lagi ke Cimanggu enggak? Tepatnya di Hidayatul Husna. Pondok pesantren Hidayatul Husna, yaitu pimpinan Kiai Haji Rulis Mukhlis. Nah, pindah ke Kiai Haji Rulis Mukhlis. Tapi sebelum ke Kiai Haji Rulis Mukhlis, Ustadz sempat pasaran. Sempat pasaran di Manonjaya lagi untuk menambah wawasan kekurangan Ustadz tentang ilmu akidah Islamiyah. Dengan Kang Haji Abdul Aziz itu. Dengan Kiai Haji Abdul Aziz, dengan guru-guru yang lain, Kiai Haji Jaja Abdul Jabbar. Jadi kalau disimpulkan, pesantren yang sudah Guru sambangi untuk menuntut ilmu itu kira-kira ada berapa Guru? Dari yang Tasik. Dari Tasik itu 4 tahun. 4 tahun. Lalu pindah ke Kiai Haji Rulis Mukhlis di Hidayatul Husna 4 tahun. 4 tahun juga. Nah, 4 tahun mendapat iringan langsung. Arti dapat iringan langsung tuh, jadi artinya diiring oleh guru karena keriduan guru. Tapi yang menarik Ustadz Firman, Ustadz itu di Cikupa, di samping belajar kepada Kiai Haji Rulis Mukhlis, Ustadz itu dititipkan amanat untuk mengajar masyarakat, anak-anak sampai orang-orang dewasa, yaitu di masyarakat Cikupa, di masjid. Jadi Kiai Haji Rulis Mukhlis bagian di pondok pesantren, nah Ustadz bagian di masyarakat, turun ke masyarakat. Karena Kiai Haji Rulis Mukhlis itu awalnya amat sangat melarang santrinya main sepak bola. Guru main sepak bola dulu. Ada satu kalimat yang dipegang oleh Ustadz di sini, oleh guru di sini, Ustadz Firman. Saur Wa Ajengan Manonjaya itu, menurut Wa Ajengan, masyarakat mah tuturkeun igelanana. Masyarakat itu ikutin goyangannya. Artinya kalau masyarakat condong hobi ke sini, ikuti dulu arahan masyarakat, ikuti dulu keinginan masyarakat. Nah, kebetulan Ustadz ini punya basic untuk main sepak bola, karena pernah belajar di Persigawa, di Persija,
Nah, kebetulan di Cikupa kita amalin tuh tentang sepak bola. Nah, orang-orang Cikupa tertarik bagaimana mungkin kelihayan sepak bola yang kita permainkan, sampai-sampai anak-anak muda Cikupa itu bersatu untuk ingin mengadakan pengajian. Sampai-sampai awalnya itu di pondok pesantren itu anak-anak muda Cikupa nggak ada yang pondok pesantren. Tapi begitu Ustadz masuk ke kalangan anak-anak muda, akhirnya banyak di kalangan anak muda yang mau pondok pesantren. Gara-gara ikut main sepak bola Ya, awalnya ya. sababia sepak bola Ustadz Masya Firman. Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya nih guru, siapa saja ke orang yang berpengaruh, yang memiliki peran penting di dalam hal ini guru, di dalam pendidikan guru, selain guru-guru gitu, selain kiai, selain itu, tapi adakah orang yang sangat amat berpengaruh dan memiliki peran penting dalam hal ini? Di samping tadi Kiai Haji Ahmad Sujai yang membuka kunci untuk pondok pesantren, ada saudara Ustadz, yaitu namanya Kang Uus. Kang Uus itu sebelum Ustadz ada di Manunjaya, beliau terlebih dahulu di Manunjaya. Di Manunjaya terlebih dahulu. Betul. Itu termasuk anak nenek Ustadz yang ada di Bogor. Beliau pertama. Berarti itu, paman masuknya guru atau ya? Paman Ya, guru. paman lah ibaratnya, paman ya. Karena memang kelincahan, kelihayan beliau dakwah, ceramahnya enak, sampai-sampai keluarga, saudara-saudara semua supaya haji itu harus ngikutin langkah Kang Uus untuk pondok pesantren. Kalau dari guru-guru kan tadi ada Kiai Ahmad Sujai. Betul. Yang mungkin sangat berpengaruh bagi Yeah. guru. Ada selain Kiai Ahmad Sujai tapi dalam kategori masih guru, artinya masih kiai atau ustadz yang pernah mengajari guru sendiri. Memang yang paling berpengaruh dalam pendidikan terutama mentaliyah, keyakinan adalah Kiai Haji Harapandi. Yang masih membekas, artinya karena memang beliau bukan hanya sekedar pengajar, tapi beliau seorang mujahid, pejuang betul-betul, jadi pengajar dan pejuang. Itu yang Ustadz rasakan. Di mental seorang pejuang Kiai Haji Harapandi membekas untuk kita berjuang di masyarakat. Lalu Ustadz Firman, di samping tadi di Hidayatul Husna Kiai Haji Rulis Mukhlis, begitu diiring Kiai Haji Rulis Mukhlis menyuruh Ustadz untuk berangkat ke Gunung Sodong. Daerah Bogor. Masih Bogor. Ke Gunung Sodong itu Kiai Haji Abdul Rasyid. Nah, Kiai Haji Abdul Rasyid ini sangat cinta kepada guru, kepada Ustadz di sini karena satu, dapat titipan amanat dari murid yang sukses, yaitu Kiai Rulis Mukhlis. Jadi Kiai Rulis Mukhlis datang ke Kiai Haji Abdul Rasyid, bawa guru, betul, menitipkan kepada guru untuk mondok di situ. Walaupun guru hanya sekedar Ustadz di situ 1 tahun, tapi kecintaan Kiai Haji Abdul Rasyid luar biasa kepada guru. Satu karena Kiai Haji Rulis Mukhlis, yang kedua karena orang tua. Ustadz Firman, orang tua itu bapak selalu memperhatikan guru-guru. Jadi setiap bulan, bisa sebulan, bisa 2 bulan, tidaklah datang ke pesantren kecuali membawa makanan, sayuran, diperhatikan oleh orang tua. Makanya saya ingat dari Kiai Haji Baihaqi itu, kamu mah jadi ustadz lantaran orang tua. Kamu mah bisa ilmu manfaatkan orang tua. Kecintaan orang tua terhadap ulama mungkin jadi jalannya gitu. Jadi jalan untuk kemanfaatan ilmu. Nah, dari Kiai Haji Abdul Rasyid 1 tahun, ada kalimat yang masih guru ingat, Ustadz Firman. Waktu ada pengajian, apa kata Kiai Haji Abdul Rasyid? Jadi engke mah mane bakal dipanggil ku Allah berangkat haji. Jadi kamu mah nanti bakal dipanggil oleh Allah berangkat haji. Itu dalam suasana pengajian hampir 200-300 santri. Jadi tiba-tiba ada satu tunjuk dari tahun berapa itu guru? Tahun 97. Tahun 97-an. Itu di Kiai Haji Abdul Rasyid sampai menunjuk pada itu, kamu mah nanti bakal berangkat haji. Padahal mah nggak ada kata-kata sebelumnya, tiba-tiba di 300 santri itu beliau ucap kalimat itu. Kiai Haji Abdul Rasyid, Gunung Sodong.
Setelah dari Gunung Sodong, Nah, setelah dari Gunung Sodong, guru 1 tahun berangkat lagi, yaitu ke Cikole. Cikole. Ki Haji Abdurrahman Sadali. Cikole di mana itu guru? Oh, di Ciamis. Itu nama pondok pesantrennya Miftal Huda Usmania. Usmania, ya. Miftal Huda Usmania. Nah, Miftal Huda Usmania ini bukan cabang dari Miftal Huda Tasikmalaya. Jadi misah. Hanya nama yang sama Miftal Huda di depan, tapi Usmania adalah Ki Haji Abdurrahman Sadali, penerus daripada orang tua yang bernama Ki Haji Usman. Oh, Usmania itu berarti dari nama orang tua Kiai. Betul. Betul. Berapa tahun itu guru di sana? 2 tahun. 2 tahun. Tepat 2 tahun sampai tahun 99 ya? Ya, 99. Nah, selesai dari 99 di Ciamis, Ustadz berangkat lagi ke Darut Tafsir. Bogor lagi. Haji Omas, yaitu Ki Haji Asep Ladun. Darut Tafsir. Ada 2 tahun menggali sedikit-sedikit, walaupun nggak lihai untuk baca tafsir, tapi alhamdulillah ada minimal kita merasakan, mencicipi daripada pengajian tafsir Sowi waktu itu. Tafsir Sowi. Ya. Ini 2 tahun nih belajar tafsir. Ki Haji Cepladun. 2 tahun berarti itu tahun 2000, selesai 2001 ya. 2001 ya. Guru ke, tapi guru itu 2001 nerusin, jadi nikah dulu. Oh, nikah 2000 nikah. Tahun 2000 balik nikah. Lagi. Ditinggal guru, ya, guru sempat meninggalkan TTEPA, bahkan kalau nggak salah udah punya anak 1 pun. Itu tahun 97 ya, tahun 2000 guru udah tinggal di sini atau belum ya? Belum. Tahun 2001 udah. Orang tuh udah tinggal di daerah sini berarti, udah daerah Kelapa Gading. Betul. Tahun 2000 nikah, 2001 balik lagi Darut Tafsir. Ya, terusin. Selesai tahun 2001 berarti udah fokus ke masyarakat atau belum itu? 2001 belum fokus ke masyarakat, Ustadz Firman. Guru tuh kayak kehilangan arahnya, karena satu, orang tua agak menakut-nakuti juga, terutama ibu. Kamu pulang pesantren, ijazah nggak punya, kalian dagang nggak punya, kecuali coba dagang dulu. Nah, kebetulan orang tua itu mempersiapkan tempat yang sekarang diisi sama orang di Pasar Senen itu. Enggak, di sini. Oh, di sini ya. Ya. Jualan itu tahun berapa itu guru? 2001-an. 2001-an jualan di situ. Udah 2001. Posisi udah menikah itu ya. Betul, udah menikah dengan teteh. Tahun 2001. Akhir lah, 2001 akhir. Guru biasa jualan beras, jualan gula, bahkan sampai 3 karung guru pernah bawa tuh beras tuh dari Pasar Induk. Dari Pasar Induk ke sini, Guru. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu, ada gak kesulitan guru di dalam menerima atau mencerna ilmu dari yang disampaikan oleh para guru? Pasti, Ustadz Firman. Di terbuka ilmu itu, mungkin ilmu tauhid kita mulai terbuka sudah di Manunjaya. Tapi ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu alat itu masih tertutup di Manunjaya, walaupun di Manunjaya sudah 4 tahun. Nah, keterbukaan ilmu alat itu sudah ada di Cikupa, Ki Haji Rulis Mukhlis. Itu keterbukaan luar biasa diberikan oleh Allah. Pengalaman yang paling berkesan bagi guru sendiri di saat perjalanan menuntut ilmu itu dari Bekasi kemudian ke Bogor, lalu ke Tasik, balik lagi ke Bogor, balik lagi ke Tasik. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan bagi guru? Satu aja gitu. Pengalaman yang berkesan, Firman ya? Iya. Pengalaman yang berkesan banyak, Firman. Ya, salah satunya mungkin yang sampai saat ini mungkin selalu guru ceritakan kepada orang, mungkin yang paling berkesan kan di antara beberapa pengalaman tersebut, mungkin ada yang paling guru selalu ingat sampai sekarang.
pengalaman paling berkesan ya mungkin guru merasakan pada waktu pindah dari Cikupa itu banyak orang-orang yang mungkin merasa mereka mendapatkan manfaat dari perjuangan kita di Cikupa. Sampai-sampai mobil yang guru taiki itu dihadang banyak oleh masyarakat, terutama ada seorang orang tua namanya Neni Arini yang menghadang mobil. Ustadz jangan sampai pulang, Ustadz harus di Cikupa karena mungkin mereka merasakan manfaat dan kedekatan Ustadz dengan masyarakat. Karena yang Ustadz rasakan, Ustadz nggak pernah membedakan mana si kaya, mana si miskin, mana si muda, mana orang tua. Dianggap oleh Ustadz itu sama semuanya. Makanya mungkin mereka menerima Ustadz bagian keluarga kampung Cikupa. Itu yang berkesan pandangan hati Ustadz. Di Cikupa itu tahun 90-an berarti lagi Mas. Tahun 94 di Cikupa. 94. Ya? Karena tahun 90 ada di Tasikmalaya sampai 94 berangkat lagi ke Cikupa tadi. Iya. Bolak-balik aja itu Cikupa, Bogor, Cikupa, Tasik gitu. Betul. Berarti ya ada 5 lebih pesantren guru. Sampai terakhir di Darut Tafsir itu ya, 2001 itu. Sampai akhir di Darut Tafsir. Nah, pulang dari Darut Tafsir itu Ustadz Firman di samping guru buka warung. Nah, yang jadi bekal alhamdulillah itu guru dikenalkan. Ustadz dikenalkan dengan Ki Haji Baihaqi. Ustadz dikenalkan dengan Ki Haji Baihaqi lewat orang tua. Jadi lagi-lagi orang tua lah yang memberikan jalan untuk mengenalkan dengan para kiai-kiai, termasuk Ki Haji Baihaqi. Nah, dari Ki Haji Baihaqi ini mah terbuka ulama-ulama yang ada di Jakarta. Beliau amat sangat bijak. Jangan sampai murid hanya sekedar berpengalaman ilmu dengan Ki Haji Baihaqi. Saya berjalan kaki yaitu ke tempat-tempat pengajian Ki Haji Saibuddin Amsil dan Ki Haji Muallim Syafi'i Hadzami. Ini pengajiannya Ki Haji Muallim Syafi'i Hadzami. Datangin nanti kemari. Ini pengajian Ki Haji Muallim Syafi'i Amsil. Dan itulah peranan Ki Haji Baihaqi. Jadi alhamdulillah yang Ustadz rasakan begini, Ustadz Firman. Yang dialami oleh Ustadz itu kegedean ulama-ulama yang dirasain. Awal-awal gegeden ulama-ulama yang dirasakan. Kiai Haji Ahmad Sujai termasuk tokoh yang luar biasa. Kiai Haji Rulis Muris tokoh yang luar biasa. Dan Kiai Haji Khair Apandi juga tokoh pertama yang luar biasa. Kiai Haji Abdurrahman Sadili juga tokoh yang luar biasa. Jadi ngalamin orang-orang tua dari kalangan ulama. Sampai berarti pas mulai dari 2001 itu guru belajar di sekelilingan Jakarta aja itu ya, kayak ke Kiai Muallim Saibuddin Amsil, Muallim Syafi'i Hadzami. Hanya itu aja 2 itu ya guru ya. 3 dengan Kiai Haji Baihaqi. Masya Allah. Sampai sekarang dengan Ustadz Kiai Haji Baihaqi masih terus berjalan ya. Padahal waktu itu perkenalan dengan Kiai Haji Baihaqi itu masih muda, belum nikah. Oh, belum nikah. Berarti karena tahun 90-an masih ya? 2000. Oh, 2000 belum nikah. Belum nikah. Akhir 2000 baru nikah. Akhir 2000 baru nikah. Nah, Kiai Baihaqi itu bahkan yang melamar lewat Kiai Baihaqi. Dengan ini menarik ya guru nih. Ya. Ya tahun 2000 ini kayaknya dimulai bagaimana tuh perkenalan. Karena tahun 2000 Ustadz Firman disebutnya tahun milenial. Milenium guru. Ya, milenium ya. Iya. Disebut milenial itu satu karena memang bisa berangkat haji di tahun 2000. Juga pernikahan juga pun di akhir. Haji dulu atau berangkat haji dulu atau nikah dulu? Haji dulu. Berangkat haji dulu ya. Berangkat haji dulu. Karena kata orang tua mau haji dulu, mau nikah dulu. Mungkin kalau nikah dulu belum tentu haji ntar nih. Tapi kalau haji insya Allah nikah. Akhirnya memutuskan untuk berangkat haji dulu. Baru pulang 1 bulan dari haji, ingat pesan Kiai Haji Baihaqi, jaga kehajian kita. Melaksanakan haji itu berat, tapi menjaga kehajian jauh lebih berat dari melaksanakan haji. Jadi menjaga kehajian jauh lebih berat daripada melaksanakan haji. Buru-buru nikah.
Kode itu ya guru. Ya. Kode. Iya, kode buru-buru nikah karena khawatir. Jadi takutnya nanti kita sembarangan Iya. nggak menjaga nilai kehajian kita. Itu luar biasa KBHQ. Begitu pulang, makanya 1 bulan dari pernikahan, 1 bulan dari berangkat haji, Ustadz Bihaki laporan ke orang tua, buru-buru lamaran, supaya bisa menjaga kehajian. Langsung dibawa Langsung Iya. KBHQ yang mengantar lamaran dengan Pak Haji Paki. Itu awal Guru. Kenalnya bagaimana Guru? Apa ada yang mengenalkan Guru dengan istri atau Dengan Teteh. Dengan Teteh itu sebetulnya tahun 94 sudah kenal di Cikupa. Oh gitu. Tapi belum ada perasaan belum ada perasaan. Nah, ada perasaannya mungkin siasat dari kakak beliau yaitu Kiai Rulis Mukhlis. Tahun 97 itu guru disuruh untuk ngambil telur. Jadi orang-orang hikmah suka ada telur, Iya. pakai telur itu. Nah, kebetulan ada pasiennya Ki Haji Rulis Mulis yang datang. Kebetulan telurnya ketinggalan. Telur hikmah itu ketinggalan oleh Ki Rulis, yaitu di Parung. Nah, dari situlah kata Abi Rulis, Haji, jadi coba ambil telur. Ketinggalan telur di sana. Punya palurah, punya pasien tuh, punya palurah. Tolong diambil. Nah, begitu guru ambil ke Parung, katanya kenapa tiba-tiba ada langsung sama Teteh. Akhirnya Berarti ketemunya di Parung itu ya Guru. kalau ketemu di Cikupa mulai ketemu. Di Cikupa mulai Di ketemu. Cikupa dia mulai ketemu, tapi yang langsung ngeser hati itu Pas di Parung itu. pas waktu di Parung. Nah, dari situ kata ibu, udah Haji nggak usah kemana-mana, sama Epa aja di sini. Itu kata siapa Guru? Ibu di Parung. Oh, ibu di Parung. Kata ibu di Parung. Nah, dikuatkan oleh Abi Ulis. Kata Abi Ulis, tong kemana-mana, jangan kemana-mana, udah aja sama Epa. Jangan pernah nolak urusan guru. Nah, begitu Ustadz Firman, begitu guru kenal dengan Teh Epa, disetujui oleh guru, oleh Kiai Rulis Mukhlis, disetujui oleh orang tua Teteh. Di situ malah banyak orang-orang yang mancing pengen sama guru. Jadi orang-orang banyak jatuh cinta sama guru. Iya. Termasuk juga minta maaf disebutnya keponakan Kiai Haji Baihaqi itu juga supaya dekat dengan Ustadz. Kebetulan rumahnya di Kebayoran, di Pondok Pinang. Itu berarti banyak juga ya Guru yang yang jatuh hati lah. Alhamdulillah. Walaupun jelek-jelek Ya Ustadz Allah. Firman, ya. Tanggal bulan berapa itu Guru menikah? Nah, itu Lupa. lumayan deh. Kalau laki biasa suka lupa Ustadz Firman. Ya nggak apa-apa Guru, wajar. Mungkin itu aja ya tentang pendidikan guru. Selanjutnya yang mungkin jadi poin penting juga bagi kita itu dari masyarakat sini atau sekitarnya, atau mungkin yang kenal dengan guru itu kan banyak yang belum paham dan belum tahu siapa guru, bagaimana awal perjalanan dakwah guru, dimulai dari apa, ada yang membuat guru tertarik untuk turun ke masyarakat berdakwah. Terima kasih Ustadz Firman. Di perjalanan guru dagang, mungkin ada orang yang bisa melihat guru karena keluaran pondok pesantren, guru awalnya nggak menyodorkan mereka untuk belajar, nggak mengajarkan, nggak sama sekali menyodorkan untuk mengajar. Tetapi yang pertama mungkin karena kita ingat pesan daripada guru, coba ikutin goyangan masyarakat. Nah, kebetulan kan ada Adi Gondrong, Iya. ada Bang Dharma, itu ngajak-ngajak main bola. Ngajak-ngajak main bola ke Tanah Merah, waktu itu masih ada Tanah Merah, Kelapa Gading. Nah, guru suka ikut-ikut main bola dengan Atta, semuanya anak-anak muda, Bang Hasan, main bola di Tanah Merah. Nah, nggak lama guru ikut ikut olahraga sepak bola. Tiba-tiba ibunya Bang Atta itu meninggal dunia. Ibunya Bang Atta meninggal.
Nah di situ akhirnya Ustadz Firman kata kumpul-kumpul Bang Hasan, yang enak-enak begini kita ngadakan pengajian rutinan mingguan. Nah itu dimulai Bang dari situ. Yeah. Ya Bang Hasan RT. sekarang. Bang Hasan RT yang enak kita bikin pengajian rutinan setiap malam Jumat. Nah awal-awal dari ibunya Bang Atta mulai ada tergerak pemuda-pemuda untuk ngadain pengajian malam Jumat. Nah dari situ merembet Ustadz Firman, datang Umi Ustadzah Hindun. Ini orang tua yang saya anggap orang tua yang bijaksana, memasrahkan 4 anak untuk mengaji. 4 anak beliau Memasrahkan 4 anak sini. Oh gitu. Kalau guru nggak salah, satu itu Jono pertama tuh berarti. Engkus. Ada 4 anak yang memasrahkan kepada Ustadz. Cuman guru lupa lagi ya, karena saking banyak. Jono sama Engkus aja gitu. Iya. Awal berarti itu 4 Awal orang 4 anak. Nah dari situ Ustadz Firman, dari mulai di rumah Bu Haji berkembang 4 anak, pengajian rutin anak muda berjalan, pengajian anak-anak kecil yang di rumah juga berjalan, sampai ke pengajian ibu-ibu pun berjalan. Pengajian ibu-ibu juga. Pengajian ibu-ibu berjalan. Maka Ustadz Firman kalau ingin mengambil hati ibu-ibu, ambillah hati anak-anaknya ya. Karena kalau sudah diambil hati anak-anaknya, otomatis orang tua pun akan ikut hatinya. Itu awal perjuangan. Awal perjuangan ini dari mulai 4 orang itu aja Guru. Betul, dari mulai 4 orang. Berarti di awal itu benar-benar di daerah Kelapa Gading itu. Ya betul, Kelapa Gading. Selain yang tadi kan di Cikupa itu memang udah diperintahkan guru buat mengajar di masyarakat. Kalau ini kan memang terjun sendiri dengan kemauan sendiri. Betul. Di Kelapa Gading ini berarti awal di rumah sendiri gitu. Di rumah sendiri. Dan memang mungkin Ustadz Firman juga mengalami bisa terjun di masyarakat. Kalimat bisa karena biasa. Gitu. Nah karena kebiasaan mungkin kita sudah bisa dengan masyarakat, mengajari masyarakat. Nah datang ke masyarakat kita sudah nggak canggung untuk mengajar. Ini Ustadz suka memberikan satu nasihat kepada anak-anak. Ayo lillahi ta'ala kita mengajar, membantu guru, karena insya Allah ini jadi bekal buat kalian. Betul. Supaya nanti satu saat begitu ada di masyarakat nggak canggung untuk menghadapi masyarakat. Dan yang ini Ustadz Firman, anak-anak itu dulu mengaji di Cikupa itu, masyarakat Cikupa tetap ada infak, ada sedekah buat guru, ada infak buat guru. Tapi yang guru rasakan ini khidmatnya Ustadz ke Kiai Haji Rulis Muklis, tidak pernah uang seperak pun diambil sama Ustadz, karena Ustadz cukup bekal dari orang tua untuk nutupin kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Jadi nggak mumpung-mumpung kita pegang masyarakat, nggak mumpung-mumpung kita pegang anak-anak dewasa atau anak-anak di pondok pesantren, di masyarakat, nah, sehingga kita ngambil keuntungan di situ. Itu uang infak dari anak-anak itu Ustadz salurkan buat listrik santri di pondok pesantren. Karena mungkin Ustadz Firman tahu kalau urusan pesantren anak-anak kurang peduli tentang masalah urusan listrik. Nah dari uang infak anak-anak itu bisa nutupin. Terus bibit-bibit yang harus dibeli, pupuk-pupuk yang harus dibeli, itu uang dari infak dari anak-anak masyarakat. Jadi guru nggak usah tahu pengeluaran itu Ustadz yang mengeluarkan dari infak tadi. Mungkin dari khidmat di situ pesan dari guru, man khodama khudima. Nah, orang yang suka melayani insya Allah bakal dilayani. Kapan mulai terjun ke atau turun ke masyarakat ini buat berdakwah guru? Kira-kira 2002 ya. 2002. Mulainya 2002 buka pengajian dari mulai 4 orang itu aja tadi. Betul. Lama-lama nambah. Alhamdulillah. Ya berjalannya waktu Ustadz Firman. Amin. Berarti yang memotivasi guru mendorong untuk itu semuanya Umi Hajah Hindun ya guru? Betul. Umi Hajah Hindun yang luar biasa. Umi Hajah Hindun. Awalnya guru masih ngontrak karena guru nggak mau campur dengan orang tua. Guru ada di bawah. Jadi di kontrakan bawah. Mungkin sekarang berhadapan-hadapan rumah dengan Bang Said. Oh iya. Berhadapan dengan Bang Said di situ. Itu guru di situ, sedangkan orang tua di atas.
Nah, kita buka warung, nanti kalau ngajar mungkin di atas. Lama juga berarti guru dagang itu? Lumayan lama Ustaz Firman. Setahun tapi enggak? Lebih setahun? Lebih setahun. Masya Allah. Ngalamin alhamdulillah. Iya, jualan, menguji kesabaran. Assalamualaikum, beli, beli. Guru dari kontrakan kan buru-buru ada yang kencang beli, itu ada yang beli tuh, katanya permen satu kan. Beli permen cuma satu. Beli permen cuma satu ya. Ya Allah. Satu yang mungkin Firman mau teladani juga dari guru atau dari beberapa asatid atau ustadz murid dari murid-murid guru mungkin yang ingin sekali diketahui itu metode dakwah yang guru laksanain di tengah masyarakat itu seperti apa guru, bagaimana? Hati orang itu akan tertarik kepada kita bila kita mempunyai akhlak kepada masyarakat. Karena untuk mengambil hati masyarakat itu nggak mudah. Ya, maksimalkan kita mempunyai akhlak di masyarakat, terutama senyum itu bagian daripada akhlak kita di masyarakat. Bukan senyum ingin mengambil keuntungan duniawi ya, tapi senyum untuk menjalankan nilai-nilai dakwah. Karena kalau orang sudah menerima dengan hatinya, maka apapun nanti yang kita sampaikan pasti bakal diterima. Apalah artinya ilmu banyak kalau hati masyarakat belum menerima kita. Yang paling terpenting kepada para asatiz, kepada anak-anak murid, ya dimaksimalkan mempunyai akhlak, terutama senyum kepada siapa saja, mau membantu kepada siapa saja. Insya Allah nanti begitu masyarakat sudah menaruh hati tentang kita, lalu apapun yang kita sampaikan kepada mereka dan apapun yang kita butuhkan kepada mereka, mereka pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Dan itu paling penting di masyarakat. Senyum, tegur sapa ya guru. Ya, menegur, menyapa. Jangan pernah sayang. Walaupun kita mendengar si fulan memusuhi kita, si fulan benci kepada kita, tetapi jangan memperlihatkan rasa kebencian kita kepada orang tersebut. Alihkan ke kebencian. Betul. Itu modal, Ustaz Firman. Itu modal. Berarti selain misalkan kita turun ke masyarakat itu kan diawali kita dengan adanya ramah ya guru ya. Betul. Senyum, tegur sapa. Insya Allah nanti itu semua akan menarik simpati mereka ya guru. Betul. Untuk Simpati dekat dengan kita. Tapi ada nggak kesulitan yang guru alami? Berarti ini sekarang udah dari tahun 2002 ke 2020 ini udah 18 tahun guru berkiprah khususnya di Kelapa Gading ini. Ada kesulitan-kesulitan yang guru alami? Ya, kesulitan yang seluruh mungkin Ustaz Firman dari kalangan-kalangan asatiz yang disebut pemimpin itu pasti ada kesulitan. Artinya tidak setiap kita ada di masyarakat suka terhadap kita. Itu yang harus ditanamkan, yang harus kita ketahui Ustaz Firman. Namanya kita akan memimpin dari satu masyarakat, tidak setiap masyarakat yang kita ada di situ masyarakat suka atau senang terhadap kita. Pasti ada aja halangan-halangan mereka untuk membenci kita. Tapi ada kalimat yang dari Kiai Haji Ahmad Suja'i pernah sampaikan, jangan pernah frustasi, jangan pernah bersedih karena masyarakat membenci kepada kita. Jangan pernah bersedih tatkala masyarakat membenci kepada kita. Kenapa? Sebab karena ada 4-5 orang yang pasti suka sama kita. Nah, dari kesukaan itulah yang membangkitkan kesemangatan kita. Dan jangan pernah besar hati kita tatkala masyarakat suka kepada kita. Jangan pernah kita besar hati, jangan pernah membanggakan diri tatkala masyarakat menyukai kepada kita. Kenapa? Sebab karena ada 4 atau 5 orang yang pasti akan membenci dan akan menjatuhkan kita. Sebagai kehati-hatian kita,
Jadi satu sisi kita terangkat semangat kita karena ada orang yang cinta kepada kita, tapi satu sisi kita harus berhati-hati. Walaupun masyarakat mencintai kita, tapi ada orang-orang yang akan menjatuhkan kepada kita. Kewaspadaan kita dalam berjuang harus waspada untuk menghadapi segala kritikan di masyarakat. Betul. Ya Guru. Jadi kita jangan sekalipun membenci apapun itu yang sifatnya negatif menimpa kepada kita dari masyarakat itu. Betul. Kalau Guru berarti kan awal itu yang di atas warung itu tadi. Betul. Awal pertama kali buka pengajian, kemudian pindah ke belakang di sini ini. Betul. Bangun rumah sendiri, bangun majelis sendiri. Itu tahun berapa itu, Guru? Tahun 2004. 2004 mulainya. 2004. Nah, kebetulan memang untuk tahadus minimat kepada orang tua, dan memang nanti ada satu kalimat yang saya sampaikan. Jadi awalnya di tempat rumah Ibu Haji, orang tua kandung sendiri diberi tempat untuk ngajar. Lalu ada keinginan orang tua untuk membeli mobil. Keinginan orang tua untuk membeli mobil. Iya. Tetapi Ustadz Firman, waktu Guru ada di kontrakan itu, anak pertama tuh Ahmad Dimyati sudah ada di kontrakan itu. Oh, udah ada. Udah ada di kontrakan. 2002 berarti 2003. 2002-an. 2002. Ya. Nah, setiap Ustadz masuk ke rumah itu, pasti Ustadz neteskan air mata. Setiap masuk ke rumah itu pasti neteskan air mata ketika Ahmad Dimyati sudah ada di situ. Kenapa? Sebab ya Allah, apakah sampai dewasa nanti anak saya harus ada di sini terus? Dan apakah saya akan ada di sini terus nanti begitu anak-anak lahir masih ada dalam tempat yang kecil ini? Ya Allah, bukakan pintu, lapangkan rizki untuk saya mempunyai tempat bisa memberikan kebahagiaan buat istri dan anak. Tiba-tiba ada keinginan orang tua itu untuk membeli mobil. Panggil semua anak-anak, Mama mau beli mobil. Nah, kebetulan Ustadz itu ada uang 10 juta dari hasil dagang tuh. Dari hasil dagang dikumpul-kumpul ada uang 10 juta. Kata Mama, Haji bisa bantu Mama gak? Alhamdulillah Ma, ini ada uang 10 juta, bisa bantu. Awalnya memang itu uang 10 juta untuk saya membeli motor, karena pengajian itu penting untuk kita punya kendaraan sendiri. Tapi karena keinginan orang tua pengen beli mobil, itu uang saya pasrahkan kepada Bu Haji, ibu kandung. Nah, kebetulan ada anak buah Bu Haji itu punya motor, kasih tuh motor ke saya. Jadi saya bisa pakai motor. Jadi kalau misalnya gantian motor sama anak buahnya Bu Haji. Nah, sampai-sampai udah jadi milik sekarang. Nah, yang dipakai oleh Pak Haji itu kenang-kenangan dari sudah lama itu. Masya Allah, masih ada sampai sekarang ya, Guru? Masih ada, itu karena orang tua. Nah, begitu orang tua pengen beli mobil, saya berangkat ziarah ke Manunjaya, diantar oleh Kiai Haji Nur Kholis. Rek naon cenah, mau ngapain ziarah? Mau silaturahmi aja, mau ajengan Manunjaya, minta barokah kepada almarhum. Nah, begitu sampai di ziarah, rek menta naon lewat dua ajengan, tawasul naon ke Allah, rek menta naon. Itu kata Kiai Nur Kholis. Kata Kiai Nur Kholis, kata saya pengen punya tempat tinggal sama tempat ngajar. Itu doang tuh di makam Bu Ajengan, pengen punya tempat tinggal dan tempat ngajar. Langsung Kiai Nurul Kholis doa ke Allah, saya pulang. Kalau nggak salah begitu pulang sampai siang, saya dipanggil sama orang tua. Haji, semalam ada Pocemu yang punya tanah itu, tanah yang ada di situ. Semalam ada Pocemu nawarkan rumah, nawarkan tanah ya berikut rumah, walaupun rumahnya udah nggak kepake tuh dia, walaupun rumah udah nggak kepake. Nah, Mama nggak jadi beli mobil. Masya Allah. Mama nggak jadi beli mobil, Mama mau beliin Haji tanah aja tuh dari hasil mobil. Nah, akhirnya dipanggil adik saya Haji Rifki, lalu Teh Haji Dian untuk musyawarah bahwa mobil nggak jadi, pengen dibelikan tanah yang ada di majlis ini. Bagaimana semuanya ikhlas ya?
Haji Rifki alhamdulillah ikhlas, di Haji Dian semuanya ikhlas untuk dibelikan tanah. Nah, cuman pesan mama ke orang tua, mama hanya ngemodalin tanah doang. Urusan bangun terserah. Urusan bangun terserah. Itu jadi bahan pikiran. Dari mana seorang saya itu untuk mencari bangunan ini. Tapi dengan izin Allah, bantuan-bantuan dari dari guru-guru terutama. Nah, juga boleh dimasukkan itu. Yang membantu perjuangan di Jakarta bukan hanya Kiai Haji Baihaqi, tapi Kiai Ustadz Nuh Fuadi. Ustadz Nuh Fuadi. Ustadz Nuh. Ya, Ustadz Nuh Fuadi itu yang berikan jalan. Harus begini buat kita dapetin biaya pembangunan dari Kiai Haji Nuh Fuadi. Itu dari situ. Ya Allah ya. Ya. Jadi selama sampai berarti tahun 2004 itu udah ada tempat ini ya Guru. Udah Betul. ada ya, udah 2000. Ada nggak pengalaman yang terakhir nih Guru, pengalaman yang berkesan di dalam berdakwah? Kan banyak tuh pasti banyak. Cuman yang paling paling buat Guru sampai sekarang masih ingat, paling berkesan, ada ya Guru? Ya mungkin terlalu banyak ya Ustadz Firman ya. Terlalu banyak untuk diucapkan tentang kesan-kesan. Dan kalau dibilang kesan mah itu, begitu kita mengajarkan Quran kepada anak-anak dan anak-anak sudah bisa baca Quran, itu menjadi satu kebanggaan. Begitu kita ibadah lalu dicontoh oleh anak-anak murid dengan gaya-gaya kita ibadah, karena gaya kita ibadah pun mengikuti guru-guru kita dalam ibadah, dicontoh oleh murid, itu menjadi kesan yang mendalam, sebuah kebanggaan. Jadi kebanggaan seorang murid itu kalau murid sudah mengamalkan, memanfaatkan ilmu yang ada dari gurunya. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan berarti ya, jikalau ada seorang murid atau lebih kemudian itu meniru apa yang dilakukan gurunya, itu merupakan kebanggaan itu. Betul. Merupakan kebahagiaan. Kiai Rulis Mukhlis, Ustadz Firman pernah bicara begini. Kalau ada murid yang sama ilmunya dengan guru, maka guru rugi. Apalagi kalau sampai kurang dengan guru, kerugian yang luar biasa. Yang menjadikan sebuah kebanggaan guru itu bila mana murid itu melebihi ilmunya daripada guru. Itu kebanggaan seorang guru. Tetapi kelebihan yang ada dalam seorang murid yang mengalahkan keilmuan guru ada dalam batas ketawaduan, ada dalam batas penghormatan. Jadi setinggi-tingginya ilmu seorang murid yang mengalahkan gurunya, tetap harus ada ta'zim wa takriman terhadap gurunya. Padahal itu merupakan sebuah kebanggaan. Jadi kebanggaan seorang guru itu apabila mempunyai murid melebihi segala-galanya dari guru. Dunianya melebihi dari guru, keilmuannya melebihi daripada guru. Itulah sebuah keberhasilan guru. Guru pasti bahagia melihat murid lebih berhasil dan sukses. Tetapi murid pun harus lebih tawadu kepada gurunya. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dan lebih pintar dibandingkan gurunya, Guru. Betul. Jadi ingat perwadaksi, ingat kejadian awal. Itu bisa jadi awal kehancuran seorang murid, Guru. Awal kehancuran seorang murid bila mana murid itu merasa lebih baik daripada gurunya, meskipun benar kenyataannya, kan gitu, Guru. Betul. Meskipun memang murid itu lebih berhasil dibandingkan gurunya, karena yang banyak sekarang itu kan kayak di sekolah-sekolah, muridnya yang udah pada sukses jadi pengusaha ini main seenak-enaknya aja dengan guru gitu. Betul. Itu tidak yang ingat perwadaksi, tidak ingat kejadian semula. Iya betul. Manusia yang akan celaka, manusia yang tidak ingat kejadian semula dengan awal. Guru itu yang firman garis bawah itu, perkataan guru itu merupakan penyelamat ruh dan jasad dunia wal akhirat. Betul. Itu ya Guru. Nah, terakhir nih Guru buat sebagai penutup aja, kata-kata yang buat jadi motivasi kita daripada para murid atau jamaah
Ya, pesan singkatnya guru. Pesan singkat yang disampaikan sebagaimana amanat ilahiyah, amanat Allah, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah dengan apa yang kalian punya, maka yansurukum, Allah pasti akan menolong kepada kalian. Bagi Ustadz, tolong agama Allah dengan keilmuan. Bagi para dermawan, orang-orang kaya, tolong agama Allah dengan kekayaan. Dimanapun mereka hidup, pasti ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz Firman, jangan pernah takut dan khawatir untuk melangkah ke depan di dalam perjuangan agama. Satu, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Rasul akan bangga kepada kita, karena kita sudah menyelamatkan syiar-syiar dan syariat Rasulullah SAW. Bikin Allah bangga kepada kita dan bikin Rasulullah bangga kepada kita dengan perjuangan kita dan dengan sekemampuan yang kita miliki. Firman mohon ridhonya juga dari guru, ya supaya diakui sebagai murid, dan juga mohon doanya untuk mungkin bisa dikatakan melanjutkan estafet untuk bisa lebih membantu guru di dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan, jadi Firman minta doanya dari guru biar istiqomah dan juga mengamalkan apa yang sudah guru ajarkan, apa yang sudah guru amanatkan. Yang paling penting untuk turun ke masyarakat itu kita jangan pernah membenci mereka yang mengatakan hal buruk tentang kita ya guru. Betul, jangan. Jadi mungkin hanya itu saja guru yang kali ini pada kesempatan ini yang bisa dipertanyakan. Untuk ke depan mungkin kita akan lebih lanjut berbicara mengenai yayasan guru. Insya Allah. Mengenai yayasan, mudah-mudahan ada waktunya. Insya Allah. Dan juga sekali lagi Firman ucapkan terima kasih jazakumullah kepada guru ahsanal jaza atas waktunya, dan juga mohon maaf jikalau ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hati guru, menyinggung perasaan guru. Firman dan teman-teman memohon maaf dari guru. Sekali lagi terima kasih guru. Sama-sama Ustaz Firman, mudah-mudahan apa sedikit kata-kata yang disampaikan berbuah manfaat bagi Ustaz di sini dan buat kita, insya Allah, karena Ustaz Firman sudah pernah merasakan ma'arif Nur Syadiyah, bahasa Uwajengan, orang yang pernah mencicipi air Miftahul Huda, ialah murid Uwajengan selama dia mau mengaku kepada gurunya dan selama dia mau masih silaturahmi kepada gurunya. Itulah murid Uwajengan. Begitupun Ustadz akan terus mengakui dunia akhirat kepada Ustadz Firman sebagai murid di Ma'arif Nur Syadiyah. Amin. Mudah-mudahan ada dalam keberkahan. Amin. Dan bimbingan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya guru, mungkin hanya sampai di sini aja bincang kita bersama dengan tokoh ulama, guru kita tercinta. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dunia wal akhirat. Sekali lagi guru, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Syukran katiran, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.